Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Siyadatul muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatidz, nakhussu bidzikri fadilata abina wa murabbi ruhina sahib wa mudir ma'had Nurul Haramain abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, matta'ana Allahu bi tuli hayatih wa adaman naf'a bihi fid darain, amin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, demikian juga para panitia pelaksana peringatan Haul Abu Sayyid Muhammad bin Alawil Malik Al-Hasani yang ke-21, yang saya hormati seluruhnya. Demikian pula para ikhwan min abna Abu Yazid Al-Habib Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani yang sempat hadir di kesempatan ini, di mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena teman-teman kami banyak yang hadir, Masya Allah, dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Lamongan, semuanya Masya Allah. Mereka antusias untuk bersama-sama berkumpul mengirimkan doa untuk guru kita, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alawil Malik Al-Hasani. Para ikhwan dan akhwat hafizakumullah, dalam kesempatan ini saya diberi amanah oleh abina untuk menyampaikan beberapa pengalaman saya pribadi bersama Abu Yazid Muhammad bin Alawil Maliki selama di Mekah, yaitu kurang lebih hampir 11 tahun bersama di Mekah. Yang bersama Abuya saya 8 tahun, dan 2 tahun lebihnya bersama Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Alawil Malik Al-Hasani hafizahullah wa ra'ah. Dan saya akan menyampaikan apa yang saya ingat di dalam menimba ilmu dan berkhidmah kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawil Malik Al-Hasani yang kita peringati haulnya pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau, amin Allahumma amin. Para ikhwah hafizakumullah, saya termasuk salah satu daripada sekretaris beliau. Dan di sini alhamdulillah senior saya datang
yaitu Kiai Haji Ahmad Zaki Khalili dari Purbalingga. Karena beliau lebih dulu daripada saya dan menjabat sekretaris Abuya beliau lebih dulu. Dan juga teman-teman yang lain. Abuya rahimahullah ini memiliki lebih daripada 5 sekretaris. Yang diantaranya adalah fakir. Nah, beliau adalah seorang yang rajin. Seluruh kegiatan beliau sehari-hari ini dicatat dalam buku harian beliau. Yang sesekali memang sebagian daripada katib beliau disuruh nulis untuk mememorikan agenda-agenda dan acara-acara beliau per hari. Suatu saat di bulan Ramadan yang mubarak, Abuya rahimahullah, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau seorang yang memiliki izzatun nafsi, kemuliaan dalam dirinya, sebagaimana dituturkan oleh salah seorang sadah Habib di rumah saya di Bangkalan, tetangga saya. Beliau tidak pernah nyantri di Abuya, dan beliau juga belum pernah bertemu dengan Abuya, tapi pernah bertemu dengan Abu Yazid Ahmad. Beliau ini seorang Habib berkata kepada saya itu mengetahui beberapa habaib dari kalangan kami, tapi Abu Yazid Muhammad guru ente itu lain daripada yang lainnya. Saya tanya, kenapa Bib? Karena beliau ini yang menonjol dari dirinya memiliki izzatun nafsi, kemuliaan diri. Tidak mudah beliau ini terpengaruh dengan apapun, kalau itu menyangkut dengan kemuliaan ilmu dan kemuliaan Islam. Dari situ saya teringat ketika beliau didatangi oleh marsulnya Raja Fahad saat itu, kalau tidak salah di atas tahun 2000 berapa begitu. Saat itu saya disuruh nulis oleh beliau bahwasanya Raja Fahad itu ngasih musaadah, ngasih bantuan kepada Abuya rahimahullah berupa uang, yaitu 10.000 rial. 10.000 rial. Lah oleh Abuya rahimahullah itu uang 10.000 ditolak, dikembalikan oleh Abuya. Abuya berkata kepada saya, tulis Fahad, kalau uang itu saya tolak, dan tulis saya selama bulan puasa mengeluarkan uang untuk sedekah kepada para ulama, para muhtajin, itu ratusan ribu. Lah ini raja ngasih saya 10.000, apa ya pantas? Kata beliau, apa ya pantas raja ngasih saya 10.000? Lihat, kamu hitung sendiri. Ratusan ribu. Abu rahimahullah mengeluarkan uang selama bulan Ramadan. Seorang raja ngasih 10.000, ini kan penghinaan. Abu tidak mau ditolak mentah-mentah itu sama marsulnya, dikembalikan lagi. Kata Abu, ya kasihkan sama yang membutuhkan. Alhamdulillah saya tidak membutuhkannya. Itu Abu rahimahullah, seorang yang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dibeli, kalau demi kemuliaan ilmu, kemuliaan Islam. Dari situ beliau memang agenda tiap bulan, khususnya di bulan Ramadan itu, beliau banyak sekali menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang beliau miliki, tidak henti-hentinya. Makanya setiap tamu datang ke sana mesti pulang
membawa sesuatu. Tidak pernah tamu pulang ke sana itu pulang tangan kosong, tidak pernah. Minimal Abu rahimahullah menyertai tamu tersebut dengan kurma atau roti dan sejenisnya. Nah, kalau pas tamu itu orang yang punya ilmu, asalkan ada yang ngasih tahu, ini fulan adalah kiai, ini fulan adalah ustadz, ini fulan adalah seorang ulama, orang terpandang, ini fulan punya pendidikan dan semacamnya. Itu Abu rahimahullah mesti ngamplopin tamu-tamu tersebut. Apa iya ada kiai ngamplopin tamunya? Sangat jarang. Tapi Abu rahimahullah ngamplopin tamu-tamu tersebut. Padahal belum kenal sebelumnya. Cuma pada saat itu beliau disewani, didatangi, dan ada yang bilang ini seorang ulama, oleh beliau diamplopi. Itulah kedermawanan Abu rahimahullah, khususnya di bulan Ramadan. Lah, suatu saat ini menyangkut juga kasyaf beliau, karomah beliau. Jadi ini yang saya tuturkan seingat saya dan tidak ada konsep, juga tidak urutannya. Suatu saat biasanya beliau itu setiap harinya kan sepanjang waktu itu ada di masyru', ada di ghurfah Masya Allah bersama teman-teman, bersama dengan santri. Lah nanti setelah daras malam jam 9:30 atau jam 9 beliau ke Ummana, ke seberang di villa tempatnya Ummana dan keluarga di sana. Biasanya beliau turun lagi nanti ke masyru', ke pondok itu sebelum jam 12 biasanya. Tapi kalau Ramadan kebanyakan itu jam 12 atau lebih begitu. Suatu saat di malam itu, malam Ramadan keberapa, saya begini. Saya dengar anak-anak yang nyertain Abuya kan agak ramai. Abuya datang, Abuya Rau. Panggilkan fulan untuk micit Abuya. Saya dalam hati begini, Abuya nggak akan manggil saya. Soalnya ini malam juga jam 12:30. Saya punya hati demikian, perasaan demikian dalam hati. Tahu-tahu salah satu daripada teman yang nyertai Abuya, kalau tidak salah Ustaz Burhan Jakarta, datang ke kamar. Fahad, apa Bur? Dipanggil Abuya. Sekarang Bur 12:30? Iya. Dipanggil Abuya 12:30. Mau ngapain Bur? Tak tahu, bukan urusan saya, urusan Abuya. Yang penting saya manggil kamu sekarang disuruh Abuya menghadap ke Masya Allah. Nah ini mestinya Abuya kan sehari. Jam 12:30. Ya. Saya dipanggil ke sana. Masuk di Abuya sama Abuya, ta'al, ajlis. Saya dalam hati begini, gara-gara saya punya perasaan tak akan dipanggil Abuya ini, malam sudah. Abuya manggil saya. Kata Abuya, istagul li Fahad. La maaf ya Abuya, istagul. Maaf ya Abuya. Inta nahsan, Abuya. Kamu ngantuk? Karena saya punya perasaan demikian. Kamu ngantuk? La ya Bu, maafi nuas. Tayyib. Lih ka'annak munasyid kita, yakni tidak semangat. Ibu Abuya ta'ban suaya. Tayyib. Ta'al jib duruf. Suruh ngambil amplop. Kalau tidak salah sebanyak 12 saat itu amplop. Ngambil amplop. Jib daftar hunak. Syuf hadil asma uktub ala dzuruf. Min ya Abuya, fulan, dicontreng sampai 12 uktub. Saya tulis, selesai saya tulis. Nah, khalas, na'am Abuya khalas. Ayaruh khalas. Malam-malam 12:30 karena saya punya perasaan tidak akan dipanggil Abuya. Dipanggil oleh Abuya hanya nulis 10, 12 amplop, cuma yang ditulis nama-namanya doang.
Belum diisi fulus oleh Abu rahimahullah. Ini pelajaran lah bagi saya pribadi. Betapa tajam Abu rahimahullah itu hatinya, berapa bersihnya beliau itu. Sehingga apapun yang kita karep itu beliau seolah-olah tahu begitu. Ini yang menjadikan Abu rahimahullah itu istimewa bagi kami anak-anaknya, bagi kami murid-muridnya itu. Dan juga di antara karamah beliau yang saya ingat adalah ada seorang sadah, seorang sayyid di Jeddah. Namanya itu kalau tidak saya Sayyid Muhammad bin siapa gitu Al-Aqad. Jadi ada sadah Al-Aqad di sana itu ya. Kalau dalam pernah saya tahu itu buka-buka tentang Aqad itu yang pakai al itu adalah Al-Husaini. Yang tidak pakai al itu adalah Al-Hasani, begitu. Nah ini salah seorang sahadat ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang semua yang saya utarakan yang berkaitan dengan saya, yang saya tahu dan saya suruh nulis oleh Abu rahimahullah di buku harian beliau. Ini cerita ya, ceritanya seorang Habib ini kepada Abu yang saya tulis di buku hariannya Abu karena beliau ini mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Sayyid ini? Ya Aqad, enta ma ta'rif anna waladi Muhammad ma'atullabu bayruhun ilal Madinah bayazurunani. Apakah kamu tidak tahu kalau anak saya Muhammad Al-Maliki dan santri-santrinya mau ziarah ke saya di Madinah? Mereka tidak punya kendaraan sebanyak 40 orang. Akhirnya apa ceritanya Sayyid ini kaget, terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya pergi ke Abu dengan cerita ini. Padahal yang saya ketahui, ya mungkin saya nggak tahu ya, beliau tidak pernah ke Abu baru itu aja. Baru pertama kali itu. Karena mau ngasih bisyarah itu kepada Abu rahimahullah. Datang ke Abu ngasih tahu tentang mimpinya tersebut, bahwasanya Rasulullah nyuruh beliau untuk membelikan Abu dan santri-santrinya sebanyak 40 orang mobil mau ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Setelah dari Abu langsung tidak sampai seminggu itu datang 2 mobil. Yaitu satunya mobil bus mini. Kalau di sana namanya coaster. Ya, coaster. Dan satunya adalah elep, semacam elep itu. Karena kata beliau, kata Sayyid Aqad itu, tidak ada pas saat itu armada yang untuk 40 orang itu satu enggak ada. Jadi adanya yang coaster isi 25, yang elep itu 15. Jadi 2. Oleh Abu rahimahullah dikasih nama itu 2 mobil, satunya Bushra, yang elep yang kecil isi 15 itu dinamai Karimah. Jadi Bushra Karimah. Alhamdulillah itu mobil Al-Fakir yang nulis di bodinya itu. Jadi jelek-jelek gini katibnya Abu rahimahullah. Jadi mungkin yang sekarang masih ada tulisan itu ya. Bushra, yang satunya Karimah putih itu ya. Yang elepnya. Alhamdulillah. Yang aneh lagi dari Abu rahimahullah itu, saya ini bukan pelukis ya. Saya ini hanya katib. Kalau Abu nyuruh saya nulis apapun saya langsung saya laksanakan dengan senang hati tanpa pikir. Karena saya memang sudah dari dulunya belajar khat ya. Alhamdulillah. Lah suatu saat Abu rahimahullah ini dikasih gambar apa ya? Figura itu gambarnya matof, Ka'bah dan tempat tawaf serta Masjidil Haram. Ada kalau tidak salah 3 atau 4 figura itu. Nah itu kan foto asli. Foto asli itu gambarnya banyak orang kan di depan petawafan itu, di depannya Ka'bah. Laki-laki, perempuan semacamnya kan. Lah ini Abu rahimahullah ingin itu gambar semuanya habis. Dikosongkan. Jadi matof itu kosong dari orang yang tahu semuanya. Akhirnya apa beliau manggil saya.
Saya datang ke Abu ya rahimahullah, beliau bilang, "Syuf ya Fahad, hadhi lawhah alwah arba fiha arba aswar. Imsah as-suwar suratun nas fil ma'taf kullaha." Suruh hapus. Saya mikir, saya ini bukan pelukis. Mau gimana kan ini? Sekiranya tidak celah itu gambar gitu loh. Ya, ala ain waras, dalam hati saya berangkat, saya bawa itu semua ke kamar. Tidak selang lama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus hafizahullah datang ke saya. "Ya Fahad, kan dikasih tugas sama Abu ya?" "Iya Beb." "Suruh apa?" "Ini suruh lukis Beb." "Saya ini bukan pelukis Beb. Saya ini khotot. Kalau saya suruh nulis, disuruh namain gini, siap sekarang selesai. Ini ngelukis, saya gak pernah ngelukis Beb." "Sudah laksanakan." Kata Habib. "Laksanakan." Abu bilang demikian, laksanakan. Tak beliin sekarang cat air. Habib Idrus beli cat air. Ini bakal. Saya ini bingung, ini mau digimanakan? Saya bukan pelukis. Akhirnya saya gambar pelan-pelan, tidak sampai 10 hari selesai itu 4 gambar. Saya setor ke Abu ya. Abu ya rahimahullah, masya Allah. Ta'ajab. Min rasama hadhi surah. "Ya Fahad Abu ya, inta rasam?" "La Abu ya, ana khattat." "La rasam inta rasam." "Wallahi inta rasam dawli." Pelukis internasional kata Abu ya. Saya gini, Abu ini gurau ini Abu ya. "La wallah inta rasam dawli." Ya mungkin Abu aja berkhotir sama aneh ya. Dan itu gambar masih ya. Itu gambar ya. Di Ghurfah Masya Allah masih kayaknya ya. Iya. Lah suatu saat ini Abu ya ini. Lagi muji saya. Terus ada tamu. Ya tamu orang Arab itu. Entah dia yang ngasih atau orang lain. Bilang pas ada saya. Tuh lihat itu. Gambar yang dulu ada orang-orangnya itu. Saya punya Rossam Indonesia syatir yughayir hadis suara kullah. Dilihat, ya Allah Abu ya, katanya orang itu, siapa yang bikin ini? Wong dulu gak kayak gini kok seperti ini nih. Matarif ada Rossam sagir, ada Rossam dauli ada. Ya Allah Abu. Dikatakan pelukis. Saya mulai hidup melukis hanya 1 kali sampai sekarang pun nggak pernah melukis lagi. Ya tapi saya sebelum melukis itu tawassul dengan Abu ya, madati Abu ya Al-Fatihah begitu. Makanya saya pesan sama para jamaah semuanya ya. Setiap antum memiliki hajat apapun itu, jangan lupa Fatihah sama Abu ya rahimahullah. Dan ini tawassul dengan Abu ya ini mujarrab, bukan hanya santri-santri Abu yang di dalam. Tapi santri Khariji Madura itu ini ma'ruf sudah. Kalau Abu ya itu memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Di tawassul itu banyak yang terpenuhi hajatnya, qabul hajatnya indallah. Nah, makanya jangan lupa, sampean mau dagang, sampean mau ke pasar, mau apa, punya hajat apa, mau bangun, jangan lupa madati Abu ya Al-Fatihah gitu. Insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala ditekan hajat tersebut. Masyiral ikhwah hafizakumullah. Di antara lagi karomah Abu ya rahimahullah. Suatu saat Abu itu ditelepon oleh salah seorang ahli balad, ditelepon. Kering gitu. "Hayya irfa sama'ah." Saya angkat. Saya kasihkan Abu. "Assalamualaikum." Ya Abu ya. "Waalaikumsalam ya Sayyid, kaifal hal semuanya." Kata Abu ya. "Hah, ana asyum raihatan nifas." Kata Abu ya. "Saya mencium bau nifas." Kata Abu ya. "Fin hadza katanya." Akhirnya orang itu bilang, Abu ya. Abu ya Sayyid, saya nelpon antum, saya minta nama untuk anak saya yang baru lahir." Allah. Abu ya depan saya ini saya ngangkatkan teleponnya. "Ana asyum ru'ayatal nifas." Orang itu bilang, "Abu ya saya sekarang ini mau minta nama anak saya yang baru lahir, sekarang dapat 7 hari." Ini bukan omong kosong ya ikhwan.
Ini kenyataan daripada beliau rahimahullah. Yang kita haul ini mudah-mudahan kita selalu dapat berkahnya, amin. Allahumma amin. Masyiral ikhwah hafizakumullah. Ada dua masa ya yang Abuya itu sangat sekali tidak mau ada kesalahan, ada keteledoran dari kami santri-santrinya, khususnya yang punya tugas di Abuya. Apa itu? Dua masa, 2 bulan, yaitu bulan haji dan bulan Ramadan. Hati-hati kalau sudah bulan Ramadan dan bulan haji, kita-kita yang tugas di depan Abuya itu jangan sampai ada kekeliruan atau keteledoran. Itu karena waktu genting-gentingnya Abuya. Wallahu a'lam. Yani Abuya semangatnya luar biasa di 2 masa tersebut. Lah, pada satu saat Abuya rahimahullah nyuruh nulis saya. Nulisnya hanya ya, Siyadatul Muhtaram kepada gini. Nah, saya kurang wawunya. Hafidhahullah wa ra'ani. Jadi kurang wawunya. Saya kasihkan sama dia. Apa ini kata dia? Iwa ada, Bu. Ma'akul talak. Siyadatul Muhtaram kata. Ma fi waw, syuf, masuk tak enta ama. Ma fi waw. Fin waw. Tempelin semua. Saya tulis lagi, ambil amplop lagi. Saya tulis lagi, agak dredeg soalnya. Sudah ditempelin agak dredeg. Saya tulis lagi. Kemudian saya kasih koma. Loh dari mana? Saya koma itu di mana? Saya kasih tahu sama Abu saya. Ini Abu selesai. Halas. Hisbin. Ishada. Diambil bolpen sama Abu ya, dicoretkan ke muka saya. Sampai sekarang pun bekas. Jadi kalau wajah saya nggak bersih, ini berkahnya Abu ya. Coret-coret gini. Allah, Abu ya. Seorang yang perhatian ya. Sama santrinya. Mungkin Jabar Khotir saya. Akhirnya nyuruh, kalau tidak saya almarhum Sayyid Agil bin Agil. Jember ya. Jember. Gil. Khud kolam hinak di daulab, suruh ngambil pena, pulpen, gantinya saya yang dicoret itu, dikasihkan sama Abu ya, pulpen besar gini, muhtaram, dikasih khud intah, mungkin ini gantinya yang dicoret, diganti pulpen itu. Setelah saya pulang ke kamar, kelihatan Ustadz Zaki ini. Ente kok bawa bolpennya Abu ya? Dikasih Abu ya? Masa? Iya, ini ada orang ini. Saya lebih dulu dari kamu tidak pernah dikasih bolpen seperti itu sama Abu ya. Lah kamu kok dikasih gimana caranya ini? Gimana ceritanya? Itu kan ini coret-coret ini. Diganti bolpen. Ini ada orangnya ini. Jadi bolpen itu ada di rumah. Itu bolpen bawa berkah ya. Setelah dicoret-coret kita diganti bolpen oleh Abu ya. Ya Ustadz Zaki pernah dikasih bolpen enggak sama Abu ya? Pernah juga, tapi lebih kecil mungkin ya. Soalnya saya dicoret, anta pernah dicoret enggak? Enggak pernah. Nah itu salahnya, jadi bolpennya gede gitu. Karena dicoret-coret, yang enggak dicoret kasih kecil. Sama Abu ya Allah. Abu ya rahimahullah mendidik kita sebagai orang yang cekatan, tangkas, tahu situasi. Suatu ketika kalau tidak salah di bulan haji, saya masih baru, dapat setahun masih belajar jadi sekretaris Abu ya, yang ngajarin 2 ustadz saya, senior saya. Pertama adalah Ustadz Fakih Imam, yang kedua Ustadz Masduki, semuanya Lamongan. Tahu semua ya, tahu ya Ustadz? Itu senior saya itu. Pada saat itu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad ya. Cililitan, Habib Abdul Qadir Al-Haddad bin Ahmad. Cililitan. Ya alumni Abu ya, aulad Abu, min aulad Abu ya. Datang haji di sana beberapa hari, kemudian setelah haji mau pamit sama Abu ya.
pamit sama Abuya. Saat itu hari terakhir pamit sama Abuya. Abuya di dalam itu saat itu ya seingat saya ada Habib Abdul Qadir, Habib Isa, Habib siapa lagi? Satunya Habib Salim Al-Haddad. Kemudian ada Habib Agil almarhum itu dan Ustadz Kiai Hisham Burhani. Situ 4 orang. Akhirnya apa? Pamit. Habib Abdul Qadir Al-Haddad pulang. Lah ini semuanya ikut ngantarkan Habib Abdul Qadir ke pintu. Lah Abuya sendiri duduk di kursi itu. Saya di kamar sebelah. Kamar kitab Abuya di situ sebelah. Saya Ustadz Masduki sama Ustadz Fakih Imam. Nulis. Abuya manggil anak-anak. Walad. Tidak ada yang nyaut. Enggak ada anak-anak di situ. Saya bilang sama Ustadz Fakih, Ustadz, Abuya manggil. Kamu tulis saja. Tidak usah. Ada anak-anak di situ. Katanya. Manggil lagi. Walad. Ustadz, Abuya manggil. Sudah ada anak-anak di situ. Katanya dia itu. 3 kali Abuya manggil. Tidak ada yang nyaut. Abuya balik ke kamar saya itu. Saya paling pinggir. Ya mungkin Abuya nggak akan mukul yang sudah senior, yang junior jadi sasaran. Paham? Saya digepuk yang tuas. Si Fakih ini lari. Katanya Abuya, "Fin Fakih syaiton. Syaiton syarit wa marid." Lari. Tinggal Ustadz Masduki. Ustadz Masduki nggak tega sama saya. Karena saya kecil, sekarang kan agak gemuk sedikit. Kata Ustadz Masduki, Abuya. Irhamu Abuya. Akhirnya Abuya diam, berhenti mukul itu. Kalau enggak dipukul lagi sama Abuya. Akhirnya Abuya, Fen aulad. Madri Abuya. Enta takul madri. Sama Abuya. Kamu dipukul juga Ustadz Masduki. Akhirnya Abuya balik sana, kita ikut Abuya. Sakit sini ini. Ya namanya dipentung ya. Akhirnya setelah selesai tugas, ya kita tahan-tahan saja sakit itu. Sampai di kamar, dapat kurang lebih seperempat jam, Habib Idrus ke kamar. Fahad, ya Beb. Abuya bilang, jangan sedih ya. Maafin ya. Iya Beb, masuk guru gak dimaafin. Tapi sakit ini Beb ini. Sakit ini. Ya Allah. Nah, pada saat itu ada 3 orang dari Turki, itu santri Turki. Kalau tidak salah Abdul Rahim, Hudayfi, siapa lagi? Harun. Nah, ada santri Turki itu. Lah ini orang Turki sana tempatnya khot kan ya. Di Turki tempatnya khot kan. Yang jago-jago khot itu di Turki. Lah ini belajar khot sama saya ini. Orang Indonesia belajar khot si Abdul Rahim ini belajar khot sama saya. Saya bilang, loh Turki kan tempatnya khotot. Kenapa sampean baru belajar ke saya? Iya saya tidak sempat belajar di sana. Makanya saya ketemu sampean belajar sama sampean. Lah ini yang tiap hari micetin saya ini anak-anak Turki ini. Dipicetin pelan-pelan itu. Ya namanya cuma sekedar mijet. Kita butuh juga yang ahli ini urat. Saya manggil anak luar yang namanya kalau tidak salah siapa itu sekarang masih di sana? Ziyad itu. Saya seminggu enggak masuk ke Abu itu seminggu. Gara-gara dipukul ini. Ya alhamdulillah barokahnya dipukul itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala ngasih kita ini kejembaran dalam segala hal. Karena dipukul oleh Abuya rahimahullah. Abuya mukul itu pernah Abuya bilang. Apa kata Abuya? Kalau saya mukul kalian jangan diambil hati. Itu Abuya. Kalau saya mukul kalian jangan diambil hati. Kata sebagian teman. Terus apa kalau nggak diambil hati? Ada yang gitu itu. Saya bilang kurang ajar kamu. Iya maksudnya itu Abu itu nggak sengaja. Nggak sengaja gimana katanya. Ada yang gitu itu ada. Lah ini fulan nih yang begini nih ya. Dipukul sama Abu ya. Tapi lebih sering dia digigit sama Abu. Digigit dia itu. Nah, suatu saat Abu mau ditipu sama dia.
Dipanggil, ta'al walad. La Abu ya. Ta'al, la. La ana ma'uddah. Saya tidak akan gigit kamu. Saya hanya berbisik saja. La Abu ya. Nanti ente gigit saya. Enggak, saya mau gigit. Enggak, tar. Tar, nah. Akhirnya dia mampir. Belum digigit sama dia jerit duluan. Kata Abu ya, syuf ada kadzab. Saya belum nyentuh bibir saya ke telinganya kok girit duluan itu. Nah, ini fulan ada itu. Lah ini yang bilang ke saya, lu kemana itu? Abu ya itu kitanya suruh jangan diambil hati wong sakit. Ya enggak, maksudnya itu Abu ya itu begitulah. Abu ya kan orang ada majdubnya. Abu ya itu memang ada jadabnya ya ikhwan. Tapi lebih sering beliau biasa. Abu ya kalau sudah jadab ya, ada teman itu kalau ada yang keliru diulangi lagi sama berapa kali itu. Ada fulan ini sudah almarhum orangnya. Ada bunyi telepon kata Abu ya. Syuf ya walad fi hararah. Dilihat HP itu begini. Dipegang. Bukan HP, telepon. Digini. Hararah kan panas kan ya. Maksudnya itu ada getaran gitu ya. Digini. Lah Abu ma fi hararah. Ma fi hararah. Tayyib. Bunyi lagi itu. Kring gini. Syuf ya walad fi hararah. Ditengok, dibolak-balik sampai dibolak-balik itu. Sampai ketiga kalinya. Sampai arfa sama telepon. So, indana apa itu keledai itu? Indana Humar Andalusi. Si Sayyid, indana Humar Andalusi. Yang tidak ngangkat-ngangkat dari tadi, hanya dilihat-lihat HP itu, dipegang-pegang ini panas hendaknya kan ya Bu ya. Allah yarham. Jadi maksudnya ada, lah itu diulang-ulang sama Abu. Allah. Para ikhwan hafizakumullah. Ketika Abu ya rahimahullah itu mau meninggalkan kita, Abu ya itu memang sudah lain. Muamalahnya dengan kita itu sudah lain. Itu menurut pengamatan saya Al-Fakir. Abu itu seminggu sebelum meninggal itu Abu ya sudah tidak mau menyentuh air. Yani tidak mau mandi. Suatu saat itu teman yang biasa ngelayan Abu ya ngambilkan air itu sudah disiapkan. Abu ya al-muya jahiz. Kata Abu ya, kenapa saya harus mandi? Saya lagi nggak enak badan. Kata Abu ya. Tidak usah, buang aja air. Kata Abu rahimahullah. Setelah itu Abu masuk rumah sakit. Ya pas pada tanggal 15 malam Jum'ah itu. Abu rahimahullah sekitar jam 12 mungkin dia pulang dari rumah sakit. Ya, Abu itu sampai ke sana manggil yang punya naubah mijitin Abu ya. Yaitu kalau tidak salah Gus Rauf ya. Saat itu Gus Rauf Maimun. Yang dipanggil sama Abu ya. Gus Rauf Maimun itu entah apa tidur atau kemana itu enggak ada, dicari sama teman Abu ya, keburu gitu dong. Akhirnya apa? Abu ya rahimahullah, siapa yang ada? Ada Bilal. Bilal standby di situ. Hanya Ustaz Bilal hafizahullah yang mijiti Abu ya. Di situ Ustaz Bilal Purwosari ya, Jawa Tengah. Itu yang mijitin Abu ya, saat Abu ya meninggal. Gantiin Gus Rauf Maimun itu. Lah Abu ya rahimahullah saat itu minta kepada ini Ustadz almarhum Abu Dawud Gondang Legi ya, Malang, Ustadz Abu Dawud. Minta bahwasanya Abu ya, ayo saya bikinin sahur, bilang sama Daud bikinin sahur, saya mau puasa kata Abu ya. Hanya ini si Daud ini bikin sahurnya Abu ya belum selesai, belum diantar, Abu ya sudah tidak ada. Dan di situ yang tahu adalah Ustadz Bilal sama Ustadz Burhani. Ya, saat itu yang tahu itu. Jadi kaget, loh Abu ya kok biasanya Abu ya kan ngorok lah gitu ya, bunyi. Lu gak bunyi ini. Akhirnya ya kebingungan. Teman-temannya di dalam itu kebingungan nyertai Abu ya, kebingungan. Akhirnya ngasih kabar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Abu ya.
Diperiksa sebenarnya Abuya sudah meninggal 10 menit yang lalu. Rahimahullah rahmatal abrar. Para ikhwan, itulah kisah dengan Abuya rahimahullah, guru kita, di mana beliau itu selalu menginginkan kita itu jadi orang yang berharga lah, yang berharga. Tidak menjadi orang yang rendahan. Itu keinginan daripada Abuya rahimahullah secara merata begitu. Oleh karenanya Abuya itu sangat sekali anti ya, kalau ada santrinya itu dikasih uang sama orang luar. Ya, sama orang luar, Abuya itu sangat anti kalau dikasih uang santrinya. Kalau dikasih uang jangan sampai ketahuan Abuya. Itu sudah rahasia umum itu di antara kita itu. Ya kan? Biasanya kan orang-orang Arab itu kalau sudah Ramadan gini tarawih sama Abuya itu mesti bawa uang itu. Nanti yang rajin baca Quran itu mesti disalami, ditaruh di sini. Jadi walaupun yang enggak rajin baca Quran pura-pura baca Quran itu. Kalau sudah datang ini orang itu. Ini sudah ma'ruf itu kaprah itu. Allah yarham ini fulan. Meninggal ya Ustaz ya? Masih ada? Syekh itu, Sayyid itu sudah meninggal ya, iya. Itu begitu. Nah, suatu saat ada Wahid ketahuan sama Abuya, ketahuan. Panggil sama itu. Kamu tadi nerima apa dari si fulan? Enggak Abuya, jangan bohong. Katanya. Keluarkan itu, keluar kasih 50 rial, 50 rial. Kamu mau yang kasih saya atau yang kasih dia? Katanya dia pinter kan, dia terserah Abuya. Akhirnya apa? Sama Abuya dikasih 100 diganti dengan 50. Ya. Itu Abuya ingin kita itu tidak mudah. Ya. Dan Abuya pernah bilang, wahai aulad, apa yang saya kasihkan ke kalian itu adalah paling bersihnya harta, paling halalnya harta. Kata Abuya, jangan nerima yang lain. Itu Abuya rahimahullah. Ya ini kalau dikatakan Abuya cemburu, sebenarnya enggak. Abuya menginginkan kita itu menjadi orang yang bersih. Orang yang tangguh begitu, tidak mudah digitukan, tidak mudah direndahkan. Rahimahullah rahmatal abrar. Nah, ketika Abuya rahimahullah mendengar saat itu, ini baru ingat lagi ya, biasa, memang enggak dikonsep. Tahu Syekh Muhammad Ali Sobuni kan? Ini 5 menit lagi ya. Kan sampai setengah 6 ya. Syekh Muhammad Ali Sobuni, guru kita, seorang mufassir kabir. Beliau itu setengah tahun di Turki biasanya. Pas di Turki beliau lebih banyak menulis kitab. Setengah tahunnya di Mekah. Nah itu ngajar kita. Ngajar tafsir juga sempat kita belajar fikih Hanafi beliau, Fiqhul Muyassar ya. Itu. Lah beliau saat merampungkan salah satu kitab tafsirnya itu bacaan. Bacaan. Saat dars jam 9 ya. Syekh Muhammad Ali Sobuni itu kan mikrofon, speaker itu ke Abuya kan kedengaran, yakni aktif gitu lah. Syekh Ali Sobuni ngajar itu aktif di speaker di kamar Abuya itu. Jadi dengar Abuya. Juga Abuya mungkin sambil dengar dars beliau karena beliau juga guru Abuya. Saat di jamiah ya. Kita tahu ceritanya Syekh Ali Sobuni, itu guru kalian itu adalah paling cerdasnya murid saat itu. Ya. Dalam ilmu faraid gak ada yang bisa mecahkan kecuali guru kalian itu. Ceramah beliau yang di mana? Di Bogor saat itu kalau tidak salah. Lah, Syekh Ali Sobuni rahimahullah ini bacaan ngasih uang kita 100 gini ya. Yang dipanggil Ustaz Salihin hafizahullah. Salihin ta'al. Wazi' lil aulad. Oh 100. Kalau tidak salah itu habis 3.000 kurang lebih saat itu. 3.000 rial. Berarti 30 anak. Abuya dengar. Dengar di kamar. Biasa setelah dars duhur kan. Sholat berjamaah sama Abuya di ghurfah Masya Allah. Syekh Ali Sobuni yang ngimamin. Setelah beliau pamit pulang. Abuya mungkin belum ingat masih kejadian tadi. Pas habis asar Abuya ingat. Dipanggil sama Abuya, Ustaz Salihin. Yang tadi bertanggung jawab untuk membagikan uang itu. Dipanggil Ustaz Salihin. Salihin. Uang mana yang dikasih oleh Sobuni? Abuya saya awas sih ke awalan.
Siapa disuruh? Siapa kamu ngasih kan? Suruh saya Subuni. Kembalikan ke sini uang itu. Tempelin. Ayo minta. Langsung saya solihin ke kamar-kamar nagih. Seratusan. Ada si Fulan punya utang sama salah seorang habaib, punya utang sama seorang habaib juga. Pas sama-sama habibnya itu. Utang. Katanya, "Le, mana uang saya?" "Loh, kan sahur utangmu." Enggak, kembalikan, diminta lagi sama abuya ini. Diminta lagi sama abuya. "Loh, tidak iso wis lunas utangnya." "Enggak, agak tuh, ayo kembalikan." Terpaksa dikembalikan uang itu, 100 rial itu. Kembalikan ke sana sama abuya. Dipegang abuya. "Ayo khalas. Ayo khuruju, keluar semua." Kita orang, ya Allah kok tega nih abuya. Gitu abuya ya. Akhirnya apa? Abuya rahimahullah. Pas maghrib, anak-anak Khariji sebanyak 300 orang itu dipanggil. "Ayo jangan pulang, tunggu dulu. Ya kan gitu Ustaz ya? Ingat kan? Tunggu dulu, 300 orang. "Ayo Burhan, Vinsanto. Yang tadi ada isi uang jadi salah Subuni ini. Ambil. Ini Abu ya. Ambil lagi Santo. Dia bukan 100 yang dibagikan ke anak-anak 300 itu. Tadi ditambahi lagi, kalau tidak salah 150-an itu anak luar ya. Kalau kita dikasih 100 diminta sama ini dikasih orang anak-anak Khariji 150 ditambahi lagi. Apa enggak sakit hati? Allah. Sudah 300 orang dikasih sama 150-an itu berapa itu? Kira-kira 450 ribu ya. Sekitar 450 ribu ya. Berapa M itu ya. Abu begitu. Jadi teman-teman yang melihat anak-anak gembira, anak-anak Khariji dikasih uang, yang di sini katanya satu orang, "Kau menari-nari di atas dukaku." Anak-anak Khariji keluar gembira dikasih 150 sama Abu ya. Kita orang yang di sini katanya sakit hati. Abu Rahim begitu kan? Itu Abu ya jadabnya begitu itu. Ya, jangan dikira Abu ya tega, enggak itu dia. Gitu dah. Jadi sebenarnya Abu itu ingin kita demikian itu. Tangguh, tidak mudah goyah. Dan alhamdulillah didikan Abu rahimahullah melekat di kita semua itu. Sampai ada salah seorang sadah di daerah saya itu bilang, ini bait tahadus bin ni'mah. Apa bilangnya beliau? "Kiai, saya tahu santri-santri Al-Maliki Abuya itu beda dengan yang lainnya." "Ya kenapa, Beb?" "Orang-orangnya itu tawadhu, orang-orang itu nerima apa adanya, orang-orangnya itu enggak tamak begitu." Dalam hati, iya memang sama Abu digembleng terus, dipukuli terus, gimana yang enggak luluh gitu loh. Itu tarbiyahnya Abu rahimahullah ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya pada Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, karena memang tidak terkonsep, juga tidak teratur. Ya masalahnya seingatnya saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.